Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Malam bersama dengan Jemaat Telobatua. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang hari. Sebelum kami tidur, kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami agar kami dimampukan untuk memahami dan memelihara firman-Mu. Ampuni dosa kami dan berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 berbunyi, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Tema kita malam ini saya beri judul, Ingat Aku dalam Doamu. Saudara-saudara, berapa sering kita mendoakan saudara-saudara kita, sahabat kita, orang tua, atau orang-orang yang kita cintai? Seberapa banyak kali kita mengajak mereka untuk berdoa? Teks kita berbicara tentang bagaimana murid-murid yang kembali dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus bersama dengan Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus yang lain. Mereka kembali ke ruangan atas di mana mereka menumpang. Dalam ruangan itu mereka sehati sepikir berdoa sambil menanti-nantikan janji Tuhan itu. Di tempat yang tersembunyi mereka berdoa dengan sehati sepikir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk berdoa dari tempat yang tersembunyi untuk orang-orang yang ada di luar sana. Di luar sana untuk saat sekarang ini banyak orang yang menginginkan, ingat aku dalam doamu, sahabatku. Beberapa orang menelpon saya dan minta dukung dalam doa. Ketika mereka gelisah karena kembali dari rumah sakit, atau berjumpa dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19, atau kembali dari pemakaman yang kemudian hari ketahuan jenazah positif COVID-19. Mereka membutuhkan ketenangan. Lewat doa mereka merasakan kuasa ketenangan itu. Ada kuasa Tuhan yang masuk ke dalam tubuh mereka, memberi ketenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah nafas orang Kristen. Karena itu berdoalah terus. Berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi, saudara kita, keluarga kita, saudara-saudara yang lain di sana, sahabat kita. Kita diajar begitu rupa untuk berdoa selangkah bahkan jauh dari yang lain. Berdoa untuk orang-orang yang membenci kita, memusuhi kita bahkan. Karena itu kita diajar juga untuk memahami bahwa di dalam doa ada kuasa Allah. Kuasa Allah yang didasarkan di dalam Yesus Kristus. Karena itu kita diajar berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus. Meletakkan landasan doa kita.
Beri kesempatan bagi Allah yang mengetuk pintu untuk masuk dan memberi kita kuasa. Karena itu percayalah, di dalam setiap doa kita ada kehendak Allah yang mau dinyatakan. Jangan memaksakan kehendak kita dalam doa-doa kita kepada Allah. Tetapi biarlah kehendak Dia yang ada di surga itu melingkupi kita. Sekali lagi, saudara-saudara, kita diajar untuk berdoa bagi saudara kita, bagi sesama kita, bagi orang lain, bagi musuh kita. Sekalipun kita tidak bisa bersama-sama, kita punya ruang doa. Kita punya tempat untuk mendoakan mereka. Yesus mengajar murid-muridnya, bila engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, kunci pintumu, berdoalah kepada Bapakmu yang tidak kelihatan. Maka Bapakmu yang melihat yang tidak kelihatan itu akan mendengar dan menjawab doa-doamu. Saudara-saudara, ingatlah aku dalam doamu, dan aku mengingat engkau dalam doa-doaku. Saling mendoakan agar kuasa Tuhan melingkupi kita, memberi ketenangan dalam kepanikan, memberi kesembuhan dalam kelemahan tubuh, dan memberi penghiburan di saat kita berduka. Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengajarkan kami berdoa dan saling mendoakan dengan sehati sepikir seperti ke-11 murid bersama Maria, Ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami yang kini gelisah, bahkan ada yang cemas panik ketika mereka menjadi orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, bahkan yang positif COVID-19. Banyak di antara mereka yang dikarantina, ada yang mandiri, dan dari situ dalam pergumulan mereka ada yang berkumpul berdoa di sana. Dan karena itu hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang dikarantina. Kuatkan mereka dan beri kuasa ketenangan kepada mereka sampai Tuhan menyatakan kemuliaan, pertolongan melalui para medis. Engkau juga memberkati dan melindungi jemaat Lobatua dalam aktivitas mereka, dalam usaha kerja pendidikan mereka. Engkau menguatkan yang lemah, memulihkan yang sakit, menghibur yang berduka, dan memberi ketenangan kepada mereka yang cemas panik. Memberkati saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini melalui YouTube, agar mereka yang mendengar, menyaksikan, diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Jikalau mereka cemas, beri ketenangan Tuhan. Jikalau mereka lemah, kuatkan. Jikalau mereka sakit, pulihkan. Dan jikalau mereka dalam duka cita, hiburkan. Engkau memberkati para medis yang terus berjuang untuk menolong orang yang sakit, khususnya pada waktu pandemi COVID-19. Memberkati pemimpin kami, pemerintah kami untuk terus berjuang, mewujudkan keadilan sosial, mewujudkan cita-cita bangsa negara ini masyarakat adil dan makmur. Lindungi kami dalam tidur malam kami Tuhan, agar kami dapat beristirahat dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati.